Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan PowerPoint yang telah saya buat tentang the relationship between people and decision making. Yang mana anggotanya ialah Anissa Anggraini, Agustina Safari, Geo Fauzi Fazlan, Feby Valentin, dan saya sendiri, Salsabila Putri. Baiklah, kita akan masuk ke bagian yang selanjutnya. A. Definisi pengambilan keputusan. Keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Hal ini berkaitan dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan dan mengenal unsur-unsur perencanaan. Dapat juga diartikan bahwa keputusan itu sesungguhnya merupakan hasil proses pemikiran yang berupa pemilihan satu di antara beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Keputusan itu sendiri merupakan unsur kegiatan yang sangat penting. Jiwa kepemimpinan seorang itu dapat diketahui dari kemampuan mengatasi permasalahan dan pengambilan keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat adalah keputusan yang berbobot dan dapat diterima bawahan. Ini merupakan keseimbangan antara disiplin yang harus ditegakkan dengan sifat manusiawi pada kemanusiaan yang dengan demikian ini juga dinamakan keputusan yang mendasarkan diri pada relasi semua. Kemudian dapat didefinisikan menurut para ahli. Menurut George Arteri, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Menurut Sondang P. Siagian, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling cepat. Menurut James A. F. Stoner, pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Prinsip dalam pembuatan keputusan. A. Keputusan pada dasarnya ditunjuk untuk memecahkan masalah. Karena itu, setiap alternatif solusi hendaknya tepat untuk masalah yang dituju. B. Setiap keputusan hendaknya merupakan alternatif terbaik dengan risiko yang amat minim. 3. Keputusan hendaknya sudah mempertimbangkan lingkup dan risiko secara matematik dan sistematik. D. Keputusan hendaknya tidak berada di luar zona of acceptance manusia. Keputusan yang efektif adalah keputusan yang dapat dilaksanakan. Keputusan hendaknya memecahkan masalah yang generik, bukan masalah yang opsional teknis. Pemecahan masalah dan hierarki pengambilan keputusan dalam hubungan kerja kemanusiaan. Dalam hubungan kerja kemanusiaan, dalam proses pengambilan keputusan, tidak dapat dipisahkan dari pengaruhnya kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sebagai tambahan pengaruh yang melebihi dan mengatasi kepatuhan mekanis pada pengaruh rutin organisasi berkaitan dengan penelitian. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk membujuk orang lain dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara antusias. Mengingat besarnya arti kepemimpinan dalam organisasi, maka seorang pemimpin harus mampu dan dapat meyakinkan memainkan perannya. Pemimpin harus mampu menggali potensi-potensi yang ada pada dirinya dan memanfaatkannya di dalam unit organisasi. Dasar pengambilan keputusan. Menurut George Arteri, dasar-dasar pengambilan keputusan yang ada. Pertama, ada intuisi, yaitu suatu proses bahwa sadar, tidak sadar yang timbul atau tercipta akibat pengalaman yang terseleksi. Pengambilan keputusan yang berdasarkan atas intuisi atau perasaan memiliki sifat subjektif sehingga mudah terkena pengaruh. Segi positif dalam pengambilan keputusan berdasarkan intuisi ialah waktu yang digunakan dalam mengambil keputusan relatif pendek. Untuk masalah yang pengaruhnya terbatas, pengambilan keputusan akan memberikan kepuasan pada umumnya. Yang ketiga, kemampuan mengambil keputusan dari pengambil keputusan itu sangat berperan dan itu perlu dimanfaatkan dengan baik. Sisi negatif pengambilan keputusan berdasarkan intuisi. Keputusan yang dihasilkan relatif kurang baik. Sulit untuk mencari alat pembandingnya, sehingga sulit diukur kebenarannya dan keabsahannya. Dasar-dasar lain dalam pengambilan keputusan seringkali diabaikan. Yang keempat ada pengalaman. 2. Pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan psikis. Karena pengalaman seorang dapat memperkirakan keadaan tertentu, dapat memperhitungkan untung ruginya, baik buruknya keputusan yang akan dihasilkan. Karena pengalaman, seorang yang menduga masalahnya walaupun hanya dengan melihat sepintas saja, mungkin sudah dapat menduga cara penyelesaiannya.
Yang ketiga dengan fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dengan fakta, maka tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima keputusan-keputusan yang dapat dibuat dengan rela dan lapang dada. Yang keempat ada wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasa dilakukan oleh pimpinan-pimpinan terhadap bawahannya atau orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Segi positif, banyak penerimanya adalah bawahan, terlepas apakah penerima tersebut secara sukarela atau terpaksa. Keputusan dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama, memiliki otentisitas. Segi negatifnya, menimbulkan sifat rutinitas, mengasosiasikan dengan praktik diktatorial, sering melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan sehingga dapat menimbulkan kekaburan. Rasional. Pada pengambilan keputusan secara rasional, keputusannya bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan secara rasional: kejelasan masalah, orientasi tujuan, pengetahuan alternatif, preferensi yang jelas, dan hasil yang maksimal. Faktor terkait hubungan manusia dalam mengambil keputusan untuk menentukan pilihan dari berbagai teori pengambilan keputusan, baik itu rasional, inkremental, atau pengamatan terpadu dengan berbagai alternatif pilihan yang tersedia, tentu masing-masing mempunyai pedoman sebagai landasan menentukan pilihan teori yang tepat. Kemudian di sini ada 6 faktor. Ada fisik, didasarkan pada rasa yang dialami oleh tubuh, tidak nyaman atau ada kenikmatan, kecenderungan menghindari tingkah laku yang menimbulkan rasa tidak senang. Sebaliknya memilih tingkah laku yang memberikan kesenangan. Yang kedua ada emosional, didasarkan pada rasa atau sikap. Ada rasional, didasarkan pada pengetahuan orang-orang yang mendapat informasi. Praktikal, didasarkan pada keterampilan individual dan kemampuan melaksanakan. Seseorang akan menilai potensi diri sendiri dan kepercayaan dirinya melalui kemampuan dalam bertindak. Interpersonal didasarkan pada pengaruh jaringan sosial yang ada. Struktural didasarkan pada ruang lingkup sosial, ekonomi, dan politik. Implikasi manajerial dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada gaya pengambilan keputusan. Yang kedua, gaya detektif adalah suatu gaya dengan ambiguitas, ketidakjelasan yang rendah, dan cara berpikir yang rasional. Yang ketiga ada gaya analitis, adalah suatu gaya pengambilan keputusan dengan toleransi yang tinggi terhadap ambiguitas dengan cara berpikir yang rasional. Yang keempat adalah gaya konseptual, adalah suatu cara pengambilan keputusan dengan toleransi yang tinggi untuk ambiguitas dengan cara berpikir yang intuitif yang tinggi juga. Nah, itu adalah beberapa materi penjelasan tentang the definition of decision making. Saya harap teman-teman bisa memahaminya dengan jelas. Apabila saya ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.